Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama peternak milenial, di mana channel ini dibangun untuk memberi informasi di dunia perunggasan, terutama ayam broiler. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dimanapun berada, serta hasil produksi ayam kita semua mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Untuk video kali ini akan berbagi pengalaman menghadapi musim pancaroba yang memang menjadi salah satu masalah di kandang ayam ya, terutama di kandang open. Nah, ngomongin musim pancaroba, banyak sekali angka kejadian penyakit pernapasan dan pencernaan. Penyakit yang marak terjadi di kandang saat pancaroba adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan dan pencernaan seperti CRD, coli, senot, bahkan yang sangat ditakuti ketika virus mulai masuk. Ini akan menyerang pada ayam kita ketika ayam sudah terinfeksi penyakit. Ini sangat menakutkan ya. Ketika ayam sudah terinfeksi penyakit CRD, coli, senot, atau virus, ini akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, juga menghambat yang mengakibatkan pencapaian bobot badan tidak akan maksimal, bahkan akan menyebabkan tingkat mortalitas yang cukup tinggi yang menyebabkan kerugian bagi kita. Pencegahan pada penyakit yang terjadi saat pancaroba umumnya sama seperti pencegahan penyakit lainnya, yaitu dengan cara memperbaiki dan mengevaluasi manajemen. Mau musim pancaroba, mau musim biasa atau cuaca biasa, ya ini yang diperbaiki, yang harus dievaluasi adalah manajemen, seperti mencukupi oksigen, menjaga suhu, menjaga kelembaban pada kandang agar ayam-ayam tidak mengalami yang namanya stres ya, atau melemahnya sistem imunitas. Ketika ayamnya sakit udah jelas sistem imunitasnya pasti lemah. Selain itu, program obat ini perlu dilakukan sesuai kebutuhannya, seperti penjadwalan pemberian antibiotik, vaksinasi, biosecurity, serta klorinasi. Yang tidak kalah penting, lingkungan kandang ini harus ya dijaga kayak gitu ya. Seperti misal biosecurity nggak cuma di kandang aja, di luar kandang juga harus dilakukan. Terus pembuatan parit ya, biar tidak di bawah kandang tidak terjadi lemah. Pengobatan ini harus tepat, yang penting untuk dijalankan agar terhindar dari bakteri dan virus. Jadi program OPK ini harus betul-betul terencana ya, nggak asal-asalan, harus terencana. Jadwal vaksin juga harus, terus namanya biosecurity, ayam, lingkungan, dalam kandang semua
pagi sore ya, di security. Terus untuk klorinasi ini mensterilkan si namanya air. Karena apa? Ketika musim pancaroba, ketika nanti panas hujan ya, ketika ayam ini atau air ini udah diminum ke ayam, harapannya air yang diminum sama ayam airnya ini sudah sehat, sudah steril. Mungkin seperti itu. Tidak lupa juga pemberian atau support vitamin ketika malam hari secara berkala ya. Atau banyak menggunakan tradisional seperti jamuan, silakan dilakukan. Yang penting catatan di sini yang harus betul-betul dievaluasi adalah manajemennya. Sekamnya harus kering, pelebarannya cukup, kelembabannya dijaga, suhunya dijaga. Ya mudah-mudahan ini menjadi solusi ketika kita menghadapi musim pancaroba. Ya pasti namanya ada perubahan dari cuaca yang awalnya panas, hujan, panas lagi. Nah, ayam akan mengalami perubahan juga. Penting catatannya manajemen namanya obat, vaksin, semprot atau vitamin tadi itu hanya sebagai pendukung. Itu juga harus berkaitan ya, harus betul-betul berkaitan. Jadi ketika musim pancaroba dengan fluktuasi cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan berbagai serangan penyakit pada ayam, baik yang disebabkan oleh bakteri dan itu banyak sekali nanti penyakit atau virus. Jadi teman-teman atau peternak-peternak harus waspada. Ini menjadi hal yang tentunya musim pancaroba membawa kekhawatiran tersendiri, karena peternak harus beradaptasi untuk tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi peternak harus tetap dapatnya yang maksimal. Kita mau musim apapun kita harus mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apa? Kita punya keluarga, kita punya anak kandang yang harus kita penuhi ke haknya, hak dan kewajibannya. Jadi tidak boleh kita sebagai peternak mempunyai kekhawatiran yang berlebihan. Kadang mindset kita yang buruk malah akan menjadikan beban sehingga kita menjadi pasrah dengan keadaan. Hal ini yang harus benar-benar kita hindari, jangan menjadikan beban, kekhawatiran terlalu berlebihan, khawatir nanti ayamnya nggak jadi, jangan ya. Yang jelas cari cara, jangan pasrah supaya ayam nyaman. Tentunya akan lebih ekstra cara memeliharanya. Ya, tadi saya sampaikan ketika musim pancaroba akan lebih ekstra. Ya, nggak asal, nggak seperti biasa, harus membutuhkan tenaga yang ekstra. Lakukan hal yang lebih untuk mendapatkan atau hasil yang lebih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak bermaksud menggurui. Video ini hanya bersifat berbagi informasi
apa yang biasa dialami berdasarkan pengalaman ini semua yang saya alami gitu. Ketika saya khawatir, pasti khawatir berlebihan, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi sekali lagi yang harus dievaluasi adalah manajemen. Cukup sekian ya di video dari saya. Jadilah peternak yang cerdas dan jadilah peternak yang maju. Selalu update ilmu perkembangan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.